أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم وأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا mahjura. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Surat Al-Furqan ayat 53. Dimaknani riyen wa utawi Allah iku alladzi zat wa utawi Allah iku alladzi zat maraja kang ya Allah ya Rabbi ya Karim ngeculake alladzi al-bahraini ing segara loro ai arsalahuma tegese ngeculake Allah ing bahraini mutajawiraini hale kang ya Allah ya Rabbi ya Karim sesandingan karone hadza adwun furatu wa hadza milhun ujaj hadza utawi iki bahar iku azbun kang tawa furatun tegese kang banget tawon syadidul udzubati tegese kang banget tawone yang sangat tawar wa hadza milhun ujaj wa hadza utawi ikilah bahar iku milhun ujajun iku milhun kang asin ujajun kang banget asine ai syadidul muluhati tegese kang banget asine wa ja'ala bainahuma barzakha wa hijran mahjura wa ja'ala lan daki Allah bainahuma dalam antarane karone bahrain tegese bahrain dalam antarane karone bahrain barzakhan ing pemisah ai hajizan tegese ing aling-aling la yakhtalitu ahaduma bil akhar la yakhtalitu ora campur apa ahaduhuma salah suwijine bahrain bil akhari kelawan kang weneh wa hijron lan tutup mahjuron kang den gawe nyegah apa hijr ai sitron tegese ing tutup mamnuan kang den gawe nyegah apa bihi siter madanasa apa mamnuan kang den gawe nyegah bi kelawan siter apa ikhtilatuhuma campure bahrain pun sakmenten mawon sakmangke langsung kula terangaken. Terus untuk kali ini kita pun bolak-balik kula aturaken iling-ilingan tenan ya cah. Terus bahwa yang namanya ayat Al-Qur'an itu pun bolak-balik kula aturaken naum iling-ilingan ben aku ora bolan-baleni terus bahwa ayat Al-Qur'an itu terbagi menjadi 3 pembahasan. Yang pertama ayat kauniyah, ayat Qur'aniyah, dan juga ayat yang mukjizat. Yakni ada ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas tentang ayat-ayat yang Qur'aniyah yang sifatnya membahas tentang agama, syariat. Itu namanya ayat-ayat yang sebangsa Qur'aniyah. Ada ayat-ayat Al-Qur'an itu yang membahas tentang mukjizat. Ayat diartikan sebagai ayat yang mukjizat, ayatun mukjizatun, yang mana artinya ayat-ayat yang di situ merupakan mukjizatnya para nabi dan juga para rasul. Ada ayat juga artinya adalah ayat yang membahas tentang ayat kauniyah.
atau ayat-ayat yang menunjukkan tentang keagungan, kebesaran, kemahakuasaannya Allah yang dalam bentuk keajaiban-keajaiban yang ada pada alam semesta. Secara bahasa kasarane ngomong, membahas tentang ilmu sains, ilmu fisika. Nah, untuk kesempatan kali ini di surat Al-Furqan ayat 53 ini membahas tentang laut. Laut itu ngriki dingendikaken, jadi kita mencoba untuk membahas ilmu fisikanya laut. Kita murati dulu ayat Al-Qur'annya. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, wa huwal ladzi marajal bahraini hadza 'adbun furatu wa hadza milhun ujaj wa ja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjura. Artinya, huwallazi, Allah Ta'ala adalah zat marajal bahraini, yang membiarkan, yang membiarkan kedua laut. Hadza adbun furatun, akan tetapi yang satu laut itu dalam keadaan tawar. Adbun, tawar, furatun, yang sangat tawar. Wa hadza milhun ujaj, sedangkan yang satunya lagi, laut yang satunya lagi, milhun ujaj, itu terasa asin, ujajun, yang sangat asin. Wa ja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjura, dan Allah Ta'ala menjadikan di antara kedua laut tersebut sebuah penghalang dan sebuah tutup yang digunakan untuk tidak tercampurnya kedua laut tersebut. Jadi secara garis globalnya, ini Allah Ta'ala membahas tentang yang namanya laut. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Niku murad secara garis globalnya ngoten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Teng mriki dingendikaken ngeten. Jadi kita murati tentang tafsir Jalaluddin Al-Mahallinya. Wa huwal ladzi marajal bahraini ay arsalahuma mutajawirain. Allah Ta'ala adalah zat yang membiarkan kedua laut itu bersandingan. Dua laut bersandingan, ay arsalahuma mutajawiraini. yakni Allah Ta'ala itu mengutus, artinya membiarkan kedua laut itu bersandingan. Ay ajrahuma mutalasikaini la yatamazajani wala yabghi ahaduhuma 'alal akhar. Dua laut ini merupakan dua laut yang sifatnya bertemu, yang bertemu. Terus marangan wa ja'ala bainahuma hadza 'adbun furatun, yang satu itu rasanya tawar dan sangat tawar. Adbun, tawar, furatun, yang sangat tawar, syadidul udubah, yang sangat tawar sekali. Wa hadza milhun ujaj, dan sedangkan yang satunya lagi itu merupakan sebuah laut yang sangat asin. Milhun ujajun, laut yang sangat asin. Milhun ujajun ay syadidul muluhah. Wa ja'ala bainahuma barzakhan, dan Allah Ta'ala menjadikan di antara keduanya sebuah pemisah, ay hajizan, sebuah pemisah, la yakhtalitu ahaduma bil akhar, yang satu tidak bercampur dengan yang lain. Wa hijram mahjura, dan Allah Ta'ala jadikan di antara kedua laut tersebut sebuah penutup yang digunakan untuk mencegah adanya percampuran. Wes niki maknane ngoten. Pun sakniki ngoten. Sakniki kita membahas tentang secara ilmu sainsnya. Iki rada angel iki, Pak. Masalahe ya Allah ya Rabbi ya Karim, kita ini memang enggak pernah belajar fisika, enggak pernah belajar sains. Saya itu belajarnya ya dari kitab-kitab tafsir. Tapi nanti coba saya terangkan versinya para ulama menjelaskan ayat ini secara sainsnya bagaimana. Tengriki yang pertama dingendikaken ngeten. Intinya kan berarti begini, membahas tentang keajaiban ayat kauniyah, keajaiban alam semesta ini. Tengriki dingendikaken ngeten.
Daunya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, beliau dawuh ta'ti hadzal ayat istimraran bi dzikri ba'di ayatillahi fil qaun allati talifat nadharul mukabirin al mu'anidin li Rasulillah. Wa sabaqa an dzakara subhanahu adilla wal laila war riyah. Kemarin sudah Allah Ta'ala jelaskan di dalam ayat-ayat yang kemarin pembahasan mengenai yang namanya dzil, ya, bayangan, kemudian membahas malam, kemudian membahas angin. Sekarang tiba membahas tentang yang namanya lautan. Tengriki dingin dikaakan kullama dzukira inaduhum ya'ti bi ayatin kauniyatin. Darinya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, seringkali ayat-ayat Al-Quran itu tatkala menjelaskan betapa menentangnya orang-orang kafir, maka Allah Ta'ala pasti akan menjelaskan sebuah ayat kauniyah, sebuah keajaiban yang ada pada alam semesta. Tujuannya nopo? Liyul fitahum ila annahum ghafalu an ayatillah, supaya untuk menyadarkan mereka akan kelalaian mereka tentang ayat-ayatnya Allah Ta'ala, keajaiban-keajaibannya Allah Ta'ala dalam alam semesta ini. Wajidalihim ma'a Rasulillah yadullu ala annahum lam yaltafitu ila syai'in min hadha lidzalika dzakara ayatan kauniyatan min ayatillahi al-mar'iyah lil jami' wa mukarraratan. Jadi bahasa kasar ngomong ini termasuk daripada ajaran yang diajarkan kepada kita. Bahkan lebih keras lagi bahasan yang lebih keras lagi yang didawuhkan oleh Sayyid Tontowi di dalam tafsir Al-Jawahir. Jadi bagi siapapun yang ingin belajar sains dan juga fisika, tapi mengambilnya dari kitab tafsir, itu sampean pelajari kitab tafsir namanya kitab tafsir Al-Jawahir, karyanya Imam Tontowi. Itu Al-Quran 30 juz, itu tafsirannya membahas tentang sains, membahas tentang fisika. Jadi sampean kepingin nangkono divisualkan juga ada gambar-gambarnya. Itu menarik sekali. Lah dawuhnya beliau mengomentari tentang ayat ini. Beliau itu dawuh seperti ini. Keras sekali beliau mengingatkan kita semua bahwa beliau dawuh seperti ini ya. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, dawuhnya beliau bi anna hadzal insan jadirun bil hasrah alaihi hakikun bisyafaqah li'annahu jahulun. Kita selaku para manusia ini kiranya sangatlah pantas untuk menyandang status hasrah. Hasrah itu sangat disayangkan. Dan juga sangat disayangkan karena li'annahu jahulun. Karena kita selaku para manusia ini kebetulan sangat bodoh terhadap keajaiban-keajaiban alam semesta yang diciptakan oleh Allah Ta'ala ini. Kelanjutannya beliau dawuh, wa kaifa la yakunu jahulan wa huwa la yasma'u an-nusha idza ata lahu min rasulin wa la yaqilu ma yarahu min ajaibid dunya. Bagaimana mungkin dia itu tidak dikatakan sebagai orang yang sangat bodoh. Dia tidak mau mendengarkan nasihat tatkala datang seorang rasul, dan dia tidak mau memahami, bertafakur tentang keajaiban-keajaiban dunia. Awak dhewe iki akeh yang cuma tahu daripada dunia cuma zahirnya saja. Mulakno hatta qala Allah azza wa jalla fi hadzal insan annahu mahma aradat alaihi ayatul mun'imi alaihi bit tarbiyah fa innahu yu'ridu anha. Nggih, ngriki akan ngoten. Banyak para manusia itu tatkala dijelaskan tentang keajaiban-keajaiban alam semesta itu malah berpaling dan menganggap itu suatu hal yang biasa. Bahkan ini tidak berlaku hanya orang-orang kafir saja. Orang muslim pun beliau mengingatkan, diingatkan sama beliau. Wala jarama annal muslim yasduku alaihi. Orang muslim pun dalam hal ini terkena khitab. Lek ana wong Islam kok marono kok tidak mau berangan-angan, bahasane wong-wong tadabbur alam, bertadabbur, bertafakur keindahan dan keajaiban alam semesta, itu termasuk daripada berpaling daripada ayat-ayatnya Allah Ta'ala. Malah tengeri ingin dikatakan fa innahu yaghtaru bi annahu mu'minun billah wa yaqulu kafani dzalik wa huwa yaqra'u sabahan wa masa'an fil Qur'an wal Qur'anu na'a alaihi al-irad an nafsil ayat. Tengeri ingin dikatakan
bahasa kasar ya, pakai bahasa kasar, oleh ono wong muslim tapi dia tidak mau mencoba untuk memahami ayat-ayat kauniyah, keajaiban-keajaiban alam semesta itu bodoh nih ndak ukur. Karena dia itu adalah seorang yang muslim, apalagi dia itu dianggap orang yang sangat bodoh ketika dia cuma mengatakan sing penting aku iki wis iman, marono aku dadi wong apik. Nggak boleh seorang muslim mengatakan seperti ini. Yang penting aku iman, sholat 5 waktu, wis mari wis cukup. Lapun dadak pusing-pusing mikiri alam semesta. Tadabbur alam. Itu salah. Karena nopo dia sehari-hari membaca Al-Quran, padahal isi daripada ayat Al-Quran itu merupakan ayat-ayat kauniyah salah satunya. Membahas tentang ayat-ayat yang di situ membahas tentang keajaiban-keajaiban alam semesta. Dilanjutkan oleh beliau, wala jarama, tengeri daunnya beliau, innal muslim tasnahu alaihi sawanihul barri wa sawanihul bahri wa yu'ridu anha. Padahal harusnya orang muslim itu tiap hari, cara bahasanya pelesiran di daratan, pelesiran di lautan, di pegunungan, harusnya dia harus memahami terhadap ayat-ayat kauniyah. Melano ora oleh koyo ngono. Niki lho, tengeri dawuhnya beliau, bahkan beliau bahasa kasaran ngomong kalah, jangan seperti itu. Kita harus benar-benar mentadaburi alam semesta ini. Bahasa kasaran ngomong, orang muslim jangan sampai menjadi sosok yang bodoh, tidak mau, tidak tahu manau, atau bahkan sosok yang acuh tentang urusan alam semesta. Nah kebetulan jangan sampai Pak, kita itu benar-benar nggak tahu fungsinya, kalah sama orang-orang barat, cara bahasa kasaran ngomong. Orang-orang barat maju tentang yang namanya teknologi, tahu fungsinya batu bara, tahu fungsinya uranium. Sedangkan kita selaku muslim kok nggak tahu. Beliau itu sangat marah tentang kejadian yang seperti ini. Melano tengeriki beliau dawuh, dikelanjutakan, ya Allah ya Rabbi ya Karim. Tengeriki bahasani beliau, ini loh dawuhnya beliau. Bahkan ada seorang laki-laki dari orang Eropa itu membahas tentang keajaiban yang namanya laut-laut. Tengeriki beliau dawuh, kalau yasifu qaumun min Eropa ya'rifuna bi ukulihim wahdaha jamalal bahri wa yafrahuna bi jamali rabbihim wa yahimuna bi ayatihi. Kalau segolongan orang-orang Eropa saja bisa hanya menggunakan akal mereka memahami tentang keindahan laut dan mereka senang, maka bagaimana dengan diri kita? Wa nahnu lana ukulun wa lana dinun yadumunallahu bil i'rad an ayat. Sedangkan kita ini Pak merupakan golongannya manusia-manusia yang memiliki akal plus memiliki agama. Ada yang Islam nang jerone ono Quran, ya, ono agama, nang jerone agama ono Quran, nang jerone Quran iku wis dijelasno tentang seluruh keajaiban alam semesta. Ana teng mriki yadumunallahu bil i'rad an ayatihi. Allah taala itu memarahi terhadap kita semua ketika kita itu berpaling tentang keindahan-keindahan alam semesta ini. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Bahasane beliau ngeriki afalaisa hadza mimma tajza'u lahu al-qulub wa tashqu lahu al-mara'ir wa tarta'idu al-fara'is wala aqulu illa ma amara bi fil masaib inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini merupakan sebuah musibah yang sangat besar. Le ana wong muslim, le ana wong mukmin tapi tidak mampu memahami ayat-ayat kauniyah. Bahkan beliau dawuh laqad ana zamanu irtiqa'il muslimin wa intishalu minal jahalah wartiqa'uhum ilal alya. Kiranya sekarang ini sudah waktunya bagi para muslimin untuk bangkit dari sebuah kebodohan dan mereka memiliki sebuah kemajuan tentang ilmu fisika, teknologi juga. Ya waduh kudu Pak. Jadi saya sangat senang kalau nanti ada
yang salah satu dari kita. Jadi wong muslim, wong mukmin itu ora kok mek gur salat 5 waktu mboten. Ini ajaran daripada Al-Qur'an. Ya. Nang UNER lah enak ya jurusan fisika ya. Jurusan fisika itu enak. Lah, kita lanjutkan. Sekarang kita membahas tentang keajaiban-keajaiban ya Allah ya Rabbi ya Karim yang ada di alam semesta ini. Yang ada dalam laut ya terutama. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Selanjut. Kita jelaskan ayat ini terlebih dahulu. Jadi, ngeten termasuk daripada keajaiban laut kalau versi yang ada di dalam tafsirnya Syekh Jalaluddin Al-Mahalli yang mriki beliau dawuh ya Allah ya Rabbi ya Karim. Sulit untuk menjelaskan. Lek gur di murati biasa ngono ya kuwi jenenge ora nerang nih. Dados kan ngeten iki. Kita menjelaskan dulu. Wa huwa alladzi marjal bahraini hadza 'adbun furatun wa hadza milhun ujaj. Allah Ta'ala adalah zat yang mengutus terhadap membiarkan untuk bersandingan kedua lautan, yang mana satu lautan itu asin dan satu lautan itu tawar. Dari bahasa ini tok saja iku aku mestine mikir apa enek nek laut asin kan ya kabeh laut kuwi asin. Ya toh Pak. Saiki yang menjadi pertanyaan hadza azbun furatun. Apa enek sing jenenge laut iku tawar? Tahu ngerti? Laut kuwi tawar? Tahu ngerti brah? Di alam semesta ini laut sing modele tawar? Ora enek to? Ora enek. Mulane adanya Alimah Fakhruddin Ar-Razi kalau dibahasakan ada air laut itu tawar. Nah, ini untuk sementara ini masih sulit ya. Nanti dengan seiring berjalannya waktu nanti bisa ditemukan. Mulanya tafsirannya para ulama itu berbeda-beda mengenai tentang ayat ini. Air laut sing tawar iki sing piye? Pertama kita jelaskan tentang yang namanya air laut yang asin. Ini juga termasuk daripada keajaiban ayat kauniyah. Daunnya Al-Imam Said Tantawi di dalam tafsirnya beliau Al-Jawahir. Beliau itu dawuh bahwa fungsi kenapa kok yang namanya air laut itu ya Allah ya Rabbi ya Karim, kenapa air laut itu dijadikan sebagai asin? Ngerti kan ngaten ya. Jadi air laut itu asin semua. Seperti yang kita ketahui bahwa dunia ini 3/4-nya adalah lautan. Sedangkan 1/4-nya adalah daratan. Jadi daratan itu volumenya cuma 1/4-nya dunia. Sedangkan 3/4-nya dunia itu semuanya adalah lautan. Kita lanjutkan lagi.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akrimni bi nuril fahmi wal hifdzi warzuqni fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman nafi'an wa fahman barakan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bon. Kita lanjutkan lagi. Dadas teng mriki, kenapa dan apa fungsi daripada keberadaan air laut itu merupakan air yang asin? Dawuhnya beliau, i'lam annal hikmata fi kauni ma'il bahri mirhan annahu bihadhil muluhah yahfadhu ma fihi min jussatil hayawanat al ma'i'ah min dhuhuril fasad. Fungsi utama bahwa air laut itu merupakan air yang asin, bahwa dengan air yang asin tersebut justru menjaga terhadap badannya hewan-hewan yang ada di dalam lautan. Sampeyan tahu kan, dalam ilmu fisika, dalam ilmu sains, aku seiling biyen kelas 6 kalau nggak salah, itu ada istilah cara mengawetkan makanan. Napa? Cara mengawetkan makanan. Cara mengawetkan makanan itu banyak sekali. Bisa dipanaskan, bisa didinginkan. Yang salah satu cara mengawetkan makanan itu adalah diasinkan. Ya, dengan cara diasinkan itu sebuah makanan akan menjadi awet. Kalian lihat yang namanya apa itu jenenge ikan-ikan yang hasil tangkapan nelayan, iwake sampai ono sing jenenge iwak asinnya tujuannya boleh diawet. Maka sama, itu sebenarnya orang-orang mengambil pelajaran bahwa diasinkan merupakan salah satu cara untuk mengawetkan sebuah makanan. Itu merupakan sebuah pelajaran yang diambil daripada laut. Bahwa air laut itu bisa kenapa fungsinya adalah dibuat asin oleh Allah Ta'ala untuk membuat semua hewan yang ada di dalam lautan itu tetap menjadi terjaga. Ora tahoyur, napa mboten tahoyur. Jadi awet. Mulane tengeri beliau dilanjutakan falaulal milhu la antana alma wa fasada aljawu wa lam tasrufil ardu lisukna. Tengeri dikatakan andaikan tidak ada asin itu tadi, la antana alma, niscaya air itu akan menjadi rusak. Sampeyan lihat bedanya air di kamar mandi dengan air yang ada di laut. Kalau air yang ada di kamar mandi itu kan airnya air tawar, Pak. Sampai lihat air tawar yang ada di kamar mandi, yalah pas paling seminggu, sedino rong dino, seminggu, telung minggu atau bahkan 1 bulan, airnya sudah mulai berubah, airnya sudah mulai kotor, airnya sudah mulai menjadi rusak. Andaikan airnya itu memang seperti itu, tidak ada mengandung asin-asinnya, tidak ada mengandung garamnya, maka air itu akan menjadi cepat rusak. Sehingga kalau airnya cepat rusak, ya otomatis wa fasada al-jawu. Yang namanya napa iki jenenge udara ini akan menjadi rusak, walam tasru al-ardu lisukna, sehingga bumi ini menjadi tidak layak huni. Laut ini hubungan kuat dengan yang namanya daratan. Jadi lautnya itu nanti nopo bahasanya tidak ada garamnya, tidak ada asinnya, niscaya airnya akan menjadi rusak. Kalau airnya rusak nanti udaranya menjadi rusak pula. Kalau udaranya rusak otomatis bumi ini menjadi tidak layak huni. Sehingga fal muluhatu fil bahri hukmuha hukmul muluha fi ma'il aini. Falaula muluhatu ma'il aini la antanat al hadaqah hadil milhu yahfadul ain wa yamna'u natna ma'il bahri. Yes. Tengah iki dingendikaaken ngoten. Dados inilah fungsi daripada kenapa yang namanya air laut itu dikatakan sebagai air yang asin. Ya Allah ya Rabbi ya Garib. Sekarang dilanjutkan malih. Nah ini kita masuk kepada pembahasan hadza adzbun furatun wa hadza milhun ujaj. Ini sekarang membahas tentang air laut
yang asin dan juga air laut yang tawar. Kalau kebanyakan para ulama, ada para ulama itu para ulama yang kontekstual. Ya, artinya mengartikan setiap lafaz itu ya sesuai dengan zahirnya. Jadi menurut pendapat yang pertama mengatakan bahwa ya kalau secara redaksi Al-Qur'annya hadza azbun furatun wa hadza milhun ujajun, ada yang tawar sangat tawar dan juga ada yang sifatnya itu asin sangat asin, berarti di situ memang menunjukkan bahwa memang ada lautan yang sifatnya itu memang tawar. Tapi aku gak tahu ngerti Gus Yombo. Nanti berarti perlu ilmuwan yang membuktikan atau mencari fakta ayat Al-Qur'an ini. Ya. Jadi kalau kita selaku mukmin kita percaya dulu terhadap ayat Al-Qur'annya. Baru nanti coba kita benar-benar cari realitanya di lautan sana. Ya samalah nggih. Seperti saya contohkan satu yang menurut akal kita itu nggak masuk akal, tapi sekarang sudah terbukti bahwa yang namanya air sama api itu kan sebuah hal yang bertentangan dan tidak mungkin untuk bisa disatukan. Realitanya sekarang banyak, sampai lihat banyak sekali membuktikan bahwa di salah satu laut itu ada api yang menyala di dalam laut. Dan cara akal kan nggak masuk tuh Pak. Nang jerone laut tapi ono geni muruk. Maka sama, ini tugas daripada kita para muslimin. Kita buktikan, coba kita cari yang namanya lautan-lautan yang di situ lautan asin kabeh, asin Pak. Sekarang tinggal cari yang namanya air laut yang tawar. Melawan nang mriki ngendikaken ngeten lek bahasane Syekh Fakhruddin Syekh Asawinya beliau ngeten. Qauluhu hadza adbun furatun hadil jumlah yahtamil an takuna musta'nafan jawabu su'alin muqaddarin ka'annahu qila kaifa marjuhuma wa yahtamilu tengriki dingendikan antakuna haliyatan bitakdiri alqaul. Lah tengriki dingendikaken wakila wasumnya alma'u al-azbu furatan li annahu yafrutu al-atsya ay yashquhu wa yaqta'u. Tengriki bahasane wa ja'ala bainahuma barzakhan ay hajizan la yahtalitu ahaduma bil akhar fal ma'u al azbu dakhilun fil milhi wa jarin fi khilalihi. Kalau menurut yang ada dalam tafsir As-Sawi, beliau itu dawuh, maka air yang tawar itu dakhilun fil milhi wa jarin fi khilalihi. Itu memang berada di dalamnya laut. Jadi dalamnya laut itu ada air yang tawar. Dakhilun fil milhi wa jarin fi khilali. Bayang nih Pak, ada air tawar di dalam laut yang sifatnya itu jarin fi khilali. Berjalan di tengah-tengahnya laut. Wa ma'adzalika la yataghayyaru ta'muhu wa la yakhtalitu. Walaupun berada di antara lautan-lautan yang asin, akan tetapi air yang tawar itu tidak tercampur, tidak terpengaruhi oleh yang namanya air yang asin tersebut. Bal yabqa ala kullin ma huwa alaihi. Akan tetapi tiap-tiap dari air itu sama-sama memiliki sifatnya tidak mempengaruhi satu sama lain. Padahal kaedahe banyu tawar kalau lebih banyak pasti lebih dominan, asinnya yang lama-lama pasti akan tergerus, hilang. Atau sebaliknya ketika air asin yang lebih dominan, pasti yang namanya air tawar itu lama-lama menjadi asin. Tapi ini termasuk daripada keajaiban alam semesta. Tengeri dingin akan bisa babiman ilahi likulin minhum anil akhar bihajizin ma'nawiyin la yuhasubal bimahdi kudratihi ta'ala. Jadi ono banyu tawa air tawar di lautan tidak tercampur di dalam lautan yang asin, itu tidak lain tidak bukan karena adanya penghalang yang mana ini merupakan bentuk daripada kuasanya Allah Ta'ala. Wes, jadi saiki golek apa? Maksudnya ngeten. Ini
secara omongan ngoten. Ini kan masih tafsir yang pertama karena ada tafsir yang berbeda versinya saya Tontowi nanti. Jadi menurut tafsiran yang pertama ini untuk sementara ini saya sendiri pun juga masih kurang masuk akal cara bahasanya ngoten nggih. Karena selama ini kita itu taunya cuma yang namanya sebuah lautan kabeh asin. Gurung enak ceritane banyu laut sing tawar. Ini tugas kita selaku muslim. Ya, nanti coba cari artikel-artikel yang menjelaskan tentang bahwa dalam laut itu ada air tawar. Coba cari sendiri. Yes, itu yang pertama. Itu menurut tafsir yang pertama. Yo, bagi orang-orang yang mungkin belum tahu nih, koyo-koyo sangat aneh dan masih di luar nalar. Makanya kiranya perlu saya beri tafsiran yang kedua yang sifatnya lebih mudah difahami oleh akal. Tapi sebenarnya ngeten. Menurut saya justru kalau dikatakan bahwa di lautan itu ada air tawar, yang mana air tawar itu tidak terpengaruhi oleh air laut, itu merupakan sebuah hal yang tidak aneh. Dan itu justru adalah sebuah hal yang sangat masuk akal. Kalau tasik eling, napa sing didhawuhaken kalian Mas Tufel? Mas Tufel niku nate dawuh dumateng kula. Suatu ketika Mas Tufel niku dawuh ngeten tentang kula. Ini tentang yang namanya ilmu laut ya. Kurang lebih saya bahasakan seperti ini. Kun fil hayati mislas samaki fil bahri. Jadilah kamu di dalam kehidupan ini seperti halnya ikan di dalam lautan. La yataghayyaru ta'muhu rughma muluhati ma'il bahri. Bahwa yang namanya ikan rasanya tidak pernah berubah sekalipun dia berada di dalam air laut yang sangat asin. Paham ora, Pak? Ini keajaiban alam semesta loh. Uripe iwak iku nang jero laut, sing laut iku banyune asin. Ngombene ya ngombe banyu asin, semuanya itu dari halal yang sifatnya asin. Tapi walaupun seperti itu, yang namanya ikan itu tidak berubah menjadi asin. Ojo ngenteni mangan, gak usah mangan apa-apa. Mestine barang lek dikum nang banyu asin, iku mestine berubah jadi asin. Nyatane apa? Iwak iku ora jadi asin. Iwak iku ora jadi asin. Lah menungso kudu kaya iwak nang jero laut. Seberapapun jahatnya dunia ini, seberapa hitam pun dunia ini, manusia tidak berubah, tidak boleh berubah untuk menjadi seorang manusia yang hitam. Kudu menjadi dirinya sendiri. Nah, tadi malam itu saya mencoba untuk mencari bahwa memang terbukti secara sainsnya bahwa yang namanya ikan itu memiliki, saya ini loh bahasanya. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, ini loh. Bahwa ini keajaiban alam semesta, Pak. Iki kamu ngaji iki tafsir tapi bahasi ilmu fisika dan sains. Kenapa kok yang namanya ikan itu tidak asin padahal hidup di lautan? Karena ternyata yang namanya ikan itu memiliki sistem osmoregulasi. Nah, rungane apa jenenge? Osmoregulasi. Osmoregulasi itu merupakan sebuah sistem yang ada pada ikan, di mana ketika ikan itu meminum air laut, terkena air laut kulitnya, maka ikan itu di dalam tubuhnya ada beberapa partikel-partikel yang memiliki fungsi untuk mengambil dan memanfaatkan airnya, namun mengeluarkan kadar garam dan membuangnya. Itu namanya sistem osmoregulasi. Paham ya? Namanya apa? Osmoregulasi. Oleh karena itulah yang namanya ikan walaupun hidup di lautan, dia tidak menjadi
asin. Jadi iwak iku yo masih ngombene banyu laut. Iku diombe banyune, kemudian di dalam tubuhnya ikan itu ada sebuah partikel yang sifatnya berfungsi untuk mengambil airnya saja dan kemudian membuang terhadap kadar garam. Napa? Membuang terhadap kadar garam. Membuangnya lewat apa? Melalui insannya atau melalui bahasane teng situ melalui urinnya. Yes, gampangane ngomong ya kotoran dan juga oyone iku mang. Mbok yo ae ngoyo ora? Kok ora tau krungu aku lek bahasane ngoten. Jadi ini membuktikan bahwa ini keajaiban alam semesta. Yes, aku sing benar-benar tersentuh hingga niku wow. Bahwa kita itu di kehidupan ini harus seperti halnya ikan. Ikan itu walaupun hidup di lautan yang sangat asin, tapi ikan tidak pernah berubah menjadi asin. Sama seperti halnya kita selaku orang muslim, bahwa kita seburuk apapun lingkungan kita, sehitam apapun lingkungan kita, kita harus tetap berpegang teguh dengan pendirian kita selaku muslim menjadi orang yang baik, tidak terpengaruh oleh yang namanya lingkungan. Yes, itu sing jenengi ilmu laut satu. Ilmu laut tentang yang namanya ikan. Yang mana ikan itu ada yang namanya sistem osmoregulasi. Lah nek sing jenengi iwak wae lho, ini untuk menggampangkan pemahaman nang awakmu lho, Cah. Bahwa ada, pokoknya nang Al-Qur'ane ono. Nang jerone laut iku ono banyu tawa. Sing nang kono gak kecampuran karo banyu asin. Dan banyu asinnya tidak mempengaruhi banyu tawar juga tidak mempengaruhi air asin. Dan juga dijawab oleh para ulama. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Pon, itu satu. Kita lanjutkan lagi, agak bingung. Aslinya ayat ini terlalu sangat luas sekali sampai aku bingung yang jelasnya itu dia. Oke, tafsiran yang kedua. Awak dhewe menjelaskan cuma yang datar-datar yang dohir-dohir mawon. Menurut tafsiran kedua, menurut Said Tantawi, versi beliau mengatakan hadza adbun furatun wa hadza milhun ujaj. Beliau tidak menafsiri bahwa ada di dalam laut itu air tawar. Jadi menurut tafsirnya beliau, kabeh air laut iku asin. Kabeh air laut iku asin. Lah terus bagaimana penafsiran bahwa hadzal adbun furatun, ada air laut yang tawar? Ternyata daunnya beliau, saya bacakan. Daunnya beliau tafsir dalam Said Tantawinya beliau dawuh, ya Allah ya Rabbi ya Karim, adapun lautan yang sifatnya itu tawar, niki bahasa nih, fatabarakallahu al-hayyul qayyum wa ja'ala al-ma'a milhan indal hajati ilal milhi. Tapi walam mahtaja al-insan wal hayawanu wan nabatu ila ma'in adbin khallasahu bi hararati syamsi fa hasala al-intifa'u bihi. Bahwa memang dunia ini memang butuh terhadap yang namanya asin untuk mengawetkan semua hewan yang ada dalam lautan. Tapi yang namanya manusia, hewan, dan tumbuhan-tumbuhan yang ada di alam semesta yang ada di daratan itu juga butuh terhadap air tawar. Sehingga bagaimana Allah Ta'ala mengolah air laut yang asalnya asin menjadi air tawar? Caranya adalah bihararati syamsi. Dengan dipanaskan dengan matahari. Ini adalah proses pembuatan hujan. Yaitu Allah Ta'ala dengan panas matahari membuat yang namanya sebuah bukhar, atau bahasanya membuat menjadi mendidih air laut itu sehingga naik, sehingga nanti akan menjadi yang namanya air hujan. Fahadha huwal bahru al-milhu wa hadha huwal azbu.
Maka kalau air laut yang asin itu air yang ada di lautan. Kalau air laut yang sudah menjadi tawar, itu adalah air laut yang sudah diolah oleh Allah Ta'ala dengan panasnya matahari, kemudian naik ke langit, kemudian menjadi air hujan. Itu namanya air laut yang tawar. Ya, paham aja. Sehingga daunnya beliau termasuk keajaiban alam semesta ini, bukti atas kuasanya Allah Ta'ala. Ketika Allah Ta'ala membakar air laut yang tujuannya agar dinaikkan ke langit sehingga menjadi hujan, Allah Ta'ala hanya mengangkat airnya saja dan tidak mengangkat dan tidak menyertakan rasa asinnya. Mestine kan nek cara nalare awak dhewe lho nggih. Mestine cara nalare awak dhewe lho nggih. Sing jenenge banyu iku masih mbok banyu asin, masih mbok panasno kaya apa ya tetep asin. Banyu asin mbok panasno kaya apa ya tetep asin. Tapi ini termasuk daripada keajaiban kekuasaannya Allah Ta'ala. Dengan panas matahari, air laut menjadi menguap. Dan yang diangkat oleh Allah Ta'ala itu hanyalah airnya saja. Rasa asinnya mboten. Daunnya beliau tangeriki. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Bahasane beliau ngeten. Wa min ajabin annaka taro al-matar yang zilu alal ardi wa yajri yanabi tahtaha minha al-adbu wa minha al-ma'dani wa la yaqtaridu ahaduma bil akhar. Pun tengah iki dingendikaaken ngoten. Jadi ya Allah ya Rabbi ya Karim, ini termasuk daripada keajaiban yang ada pada alam semesta ini. Jadi segampangane ngomong tafsirnya berarti ana loro. Kalau tafsir yang pertama yang tetap atas dohirnya, bahasa kasar ngomong ngoten, yaitu hadza adbun furatun wa hadza milhun ujaj, itu diartikan memang di laut itu memang ada air yang asin, ada air yang tawar. Ya, nanti coba kamu cari sendiri ya. Kamu jadi ilmuwan makanya. Dawe sapa iki jenenge saya tonton. Kamu jadi ilmuwan. Jadi ilmuwan fisika dan juga karena orang-orang barat akan hanya dengan satu temuan kamu yang berangkat dari Al-Quran, mereka akan tertakjub-takjub sehingga mereka akan bisa masuk Islam. Kita lanjutkan lagi. Tafsiran yang pertama mengatakan memang bahwa yang namanya air laut itu ada dua. Laut yang asin dan juga laut yang tawar, yang mana kedua-duanya tidak akan pernah tercampur. Lek nalar musik burung tutuk, ya manggawe pendekatan bahwa ikan itu walaupun hidup di lautan itu tidak ikut asin karena adanya sistem osmoregulasi. Nanti sambil cari artikel yang menguatkan terhadap tafsir yang pertama ini. Itu yang pertama. Yang kedua, menurutnya saya tontowi, air laut yang sudah tawar itu adalah air laut yang sudah melalui proses napa bahasane? Penguapan. Ya, di niki jenenge ya Allah ya Rabbi ya Karim, dipanaskan dengan air laut dengan panas matahari, kemudian menguap ke langit, kemudian akhirnya menjadi hujan. Akhirnya inilah yang dinamakan air laut yang tawar. Podo-podo penake, Pak. 1, 2 itu. Sebenarnya masih banyak sekali ya. Dan mulana wahada seolah-olah ada sebuah pemisah di antara keduanya. Pun, iki podo-podo enake. Sing gare angel ayat iki ku mek siji, Pak. Bahas masalah rasa soalnya. Rasa asin dan juga rasa tawar. Bukan hanya sekedar membahas tentang masalah pemisah. Kalau di video-video Instagram atau video-video sosmed yang lainnya itu kan banyak yang menunjukkan ada laut biru dengan laut coklat kalau nggak salah. Ya kan, kamu bisa ya, banyak orang pelaut-pelaut yang memvideokan bahwa ada 2 lautan yang di situ itu bersampingan tapi seolah-olah terpisah. Banyak. Kalau itu
pembahasannya ke ayat yang lainnya. Soalnya kuwi gak bahas rasa. Singgare angel ayat iki ku mau bahas rasa. Jadi bukan hanya sekedar dua lautan yang bersampingan tapi seolah-olah terpisah. Ngoten loh. Pun, itu yang pertama. Jadi singgare beda ayat ini tuh bahas masalah rasa nih, Mang Pak. Pun, terakhir nggih. Niki akan di dalam kitab Bujairomi Khotib, beliau Syekh Khatib Asy-Syirbini beliau dawuh termasuk daripada keajaiban yang ada di dalam laut adalah semua jenis hewan yang ada di daratan kamu bisa menemukannya di lautan. Tak baleni maneh. Semua hewan yang ada di daratan itu bisa kamu temukan di lautan. Termasuk bahkan ada yang namanya anjing laut. Semuanya ada. Semuanya ada. Bahkan di dalam kitab tafsir dalam Syekh Khatib Asy-Syirbini itu ada yang namanya beliau dawuh dan termasuk daripada keajaiban lautan yang sudah dibenarkan adalah yang namanya mermaid. Mermaid itu apa bahasanya? Apa? Putri duyung. Dan ini wonten yang kitab Bujairomi Khotib. Jadi akan kalian saya tentang kitab Bujairomi Khotib, dawuhnya Syekh Khatib Asy-Syirbini bahwa memang ada yang namanya putri duyung. Dan nyuwun sewu, ini pakai bahasa agak vulgar. Dawuhnya beliau banyak sekali nelayan-nelayan yang menemukan putri duyung di lautan kemudian dibawa ke daratan. Dan putri-putri duyungnya sama seperti halnya perempuan. Memiliki kemaluan seperti halnya kemaluan perempuan. Persis memiliki rambut yang panjang seperti halnya perempuan. Itu namanya putri duyung. Jadi putri duyung itu bukan suatu hal yang hanya fiktif. Nggak ada kenyataannya. Tapi itu benar-benar real. Niku di dalam kitab apa? Bujairomi Khotib karyanya Syekh Khatib Asy-Syirbini. Sing gurung tak ngerteni nang kitab iku yo ceritane apa iku jenenge Ratu Gunung Kidul jenenge apa, Pak? Nyi Roro Kidul ki sing gurung ngerti aku. Lek Nyi Roro Kidul agak ngerti aku sih. Tapi lek Putri Duyung kuwi ancen ono ceritane. Tapi lek Nyi Roro Kidul agak ngerti ceritane. Apa ora kuwi aku ndak ngerti aku. Terakhir saya akan cerita tentang yang namanya sebuah laut itu. Kebetulan saya juga menemukan di dalam kitab Bujairomi Khotib. Yang Bujairomi Khotib yang akan latifatun. Ada cerita yang sangat indah sekali. Hukiya anna syahsan nazala huwa wa mahbubuhu yashabani fil bahri. Diceritakan dulu ada seorang dua kekasih yang mana dua orang kekasih ini sedang menikmati keindahan laut. Sampai keduanya itu berenang di laut. Keduanya berenang di laut. Akhirnya, faghariqa mahbubu. Ternyata kemudian kekasihnya ini menjadi tenggelam di lautan. Akhirnya susah, Pak. Karena melihat kekasihnya tenggelam di lautan. Fa'asyara ilal bahri. Kemudian sang kekasih ini menunjuk kepada lautan seraya mengatakan kepada lautan dan membacakan sebuah syairan yang bunyinya wa ansyada wa qal ya ma'u malaka qad ataita bi diddima qad qila fika mukhbiran bi'ajibi. Ya ma'u, wahai air laut, malaka, apa yang terjadi kepadamu? Qad ataita bi diddima qad qila fika mukhbiran bi'ajibi. Kamu telah melakukan suatu hal yang bertentangan dengan sebuah hal yang sudah disetatuskan kepada kamu. Berupa apa? Allahu akhbara anna fika hayatuna. Fali ayyi syai'in mata fika habibi. Allah Ta'ala telah menghabarkan. Allah Ta'ala telah menghabarkan bahwa di dalam dirimu
air itu terdapat kehidupan kita semua. Fali ayyi syai'in mata fika habibi. Lalu kenapa kok justru di dalam dirimu wahai laut kekasihku meninggal karena napa? Tenggelam. Akhirnya karena sebuah syairan yang dibacakan ini falamma qala dzalik, karena seseorang kekasih yang sangat sayang ini tadi mengucapkan hal tersebut, langsung yang terjadi adalah ahyallahu ta'ala wa tala'alahu minal bahri. Tiba-tiba sang kekasih itu tadi dihidupkan kembali oleh Allah dan kemudian muncul berjalan di atas laut dan kembali kepada kekasihnya itu tadi. Pun niku ngoten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, wa walladzi khalaqa minal ma'i basyaran faja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Surat Al-Furqan ayat 54 niki tasik membahas tentang ilmu sains minjing nih. Spon ilahuna wallahu a'lam bissawab. Nggih. Guys, sepeda ini nih. Balik jam berapa ini? Jam 7. Oh iya.